Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dinar Saswati, NIM 20G40015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Oke, kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan yang berbeda. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang filsafat manusia. Pengertiannya sendiri, filsafat manusia adalah suatu cabang dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Dan filsafat manusia ini biasa disebut juga antropologia metafisika atau psikologi metafisis, di mana artinya manusia ini adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Lalu ada pemikiran dari filsuf tentang manusia, yaitu dari seorang filsuf yang bernama Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, di mana manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Lalu jiwa berada di dalam tubuh layaknya dalam sebuah penjara, sedangkan tubuh adalah musuh jiwa, karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu, maka tubuh merupakan penjara jiwa. Jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nous atau akal, tumos atau semangat, dan epitomia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu, filsuf yang kedua bernama Demokritus. Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, di mana manusia menurutnya adalah materi. Jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus, dan licin. Oleh sebab itu, tidak saling mengait satu sama lain, demikian juga atom-atom yang berbentuk lain. Selanjutnya, terdapat 2 inti paradoks pokok yang mempelajari filsafat manusia. Yang pertama, manusia adalah solusi bagi kehidupan, dan yang kedua, manusia adalah pemusnah kehidupan. Nah, di filsafat manusia ini terdapat aspek, di mana menurut Wilhelm Wundt, ada 2 aspek yang memahami hakikat manusia. Yang pertama, ada ekstensif, di mana pembahasan yang berhubungan dengan relasi antara manusia dengan lingkungan ekologi yang menghidupi manusia. Lalu yang kedua, ada intensif, di mana pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusia. Lalu kepribadian manusia. Pembentukan kepribadian manusia bisa dilihat dari 2 sisi juga. Yang pertama ada eksternal, melihat pengaruh sosiologis terhadap manusia. Ada Watson, Pavlov, dan Skinner. Lalu yang kedua, melalui internal, yaitu melihat pengaruh dinamika biologis terhadap manusia. Ada Mendel, Piaget, dan Ostenberg. Kepribadian ini biasa disebut dengan personality atau biasa disebut dengan topeng. Topeng atau peran manusia dalam kehidupan menentukan perilaku. Peran sebagai ayah akan berbeda dengan peran profesional di dunia kerja. Sedangkan peran sebagai ibu akan berbeda dengan peran sebagai karyawan dan seterusnya. Lalu saya akan membahas pertanyaan yang kedua. Bagaimana proses manusia tumbuh dan berkembang? Pengertiannya adalah pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan sendiri merupakan tambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan, perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Setelah dewasa, manusia dapat menghasilkan keturunan sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Lalu, di sini saya akan memberikan pemikiran filsuf, yaitu melalui Karl Marx. Menurut bukunya yang berjudul Pemikiran Karl Marx pada tahun 1999, menunjukkan perbedaan antara manusia dengan binatang tentang kebutuhannya. Jika binatang langsung menyatu dengan hidupnya, berbeda dengan manusia yang membuat kerja hidupnya menjadi objek kehendak dan kesadarannya. Binatang berproduksi hanya apa yang ia butuhkan secara langsung bagi dirinya dan keturunannya,
Sedangkan manusia berproduksi secara universal bebas dari kebutuhan fisik. Ia baru berproduksi dari yang sesungguhnya dalam kebebasan dari kebutuhannya. Lalu manusia menemukan kebahagiaannya justru terbebas dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan binatang tidak dapat terlepas dari pemenuhan kebutuhannya, atau biasa hidup untuk memenuhi kebutuhan. Lalu saya akan membahas pertanyaan yang terakhir. Bagaimana proses manusia bahagia ataupun tidak bahagia? Di sini ada proses manusia tidak bahagia. Terdapat 9, yaitu yang pertama, obsesif memikirkan semua hal. Yang kedua, menghindari konflik dan masalah. Yang ketiga, menangani lebih dari kemampuan. Yang keempat, merendahkan diri. Lalu ada selalu melihat orang lain lebih baik, selalu pesimis, selalu membandingkan diri dengan orang lain, menolak menunjukkan kelemahan, dan yang terakhir, mudah putus asa. Nah, di sini ada proses manusia bahagia. Yang pertama, ketika manusia memiliki banyak harta, maka kebahagiaannya akan meningkat hingga 80%. Sedangkan manusia yang mempunyai fans atau orang yang menggemari dirinya akan memiliki kebahagiaan hingga 50%. Lalu manusia yang mempunyai keindahan seperti paras cantiknya ataupun tampan memiliki kebahagiaan hingga 40%. Nah, caranya bagaimana sih untuk menjadi manusia yang benar-benar bahagia? Yang pertama, kita harus bisa bekerja keras. Lalu yang kedua, mempunyai karir. Yang ketiga, menabung dengan baik. Di sini terdapat cara lain, yaitu menjalin relasi yang baik, menjauhi kesepian atau kesepian akut. Lalu ada harta memang membuat aman, tetapi tetap tidak bahagia apabila kesepian. Lalu ada terkenal memang membuat bangga, tetapi apabila itu adalah fake relationship yang dilandasi ketidakjujuran, tetap menimbulkan kesepian. Lalu yang terakhir, relasi yang sehat terhadap siapapun, atau teman, bisa keluarga, dan Tuhan, membuat lebih sehat secara pribadi dan sosial. Nah, di sini ada arti kebahagiaan menurut filsuf. Di sini saya mengambil dari seorang tokoh yang bernama Plato. Beliau berpendapat bahwa kebahagiaan seseorang terletak di dalam kemampuannya untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, apapun bentuknya. Manusia memiliki beragam keinginan, tujuan, cita-cita, hasrat, dan ambisi yang saling tumpang tindih di dalam dirinya. Orang seringkali tidak menyadari beragam keinginan saling bertarung di dalam dirinya ini, karena dibutuhkan kemampuan berpikir reflektif dan kritis yang tinggi untuk mengenalinya. Sementara, semakin sedikit orang zaman ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Nah, di sini ada indikator kebahagiaan manusia. Yang pertama adalah fisik, yaitu sehat, proporsional, cipta, rasa, dan karsa. Lalu yang kedua ada mental, yaitu tangguh, seimbang, dan dewasa. Lalu yang terakhir ada melalui spiritual, yaitu rendah hati, memaafkan, adil, jujur, penguasaan diri, dan tangguh. Sekian dari saya, terima kasih.